Orang-orang Yahudi Qainuqa melanggar perjanjian. Setelah Allah memihak kepada orang-orang beriman dan memberi mereka kemenangan yang nyata, serta menyaksikan kehadiran kaum muslimin yang luar biasa di Madinah, orang-orang Yahudi tidak bisa lagi menahan diri atau menyembunyikan kemarahan. Mereka mulai melakukan serangkaian tindakan provokatif dan merugikan secara terbuka. Mereka yang paling jahat di antara mereka adalah suku Banu Qainuqa yang tinggal di daerah-daerah di Madinah yang dinamai menurut nama mereka. Mereka bekerja sebagai tukang emas, tukang besi, dan pembuat alat-alat rumah tangga, sehingga persenjataan perang tersedia dalam jumlah besar di rumah-rumah mereka. Mereka memiliki 700 prajurit dan merupakan suku Yahudi yang paling berani di Arab, dan sekarang menjadi yang pertama melanggar perjanjian kerjasama dan non-agresi yang telah mereka tanda tangani dengan Nabi Muhammad SAW. Perilaku mereka menjadi semakin tidak sopan dan tak tertahankan. Mereka mulai membuat kerusuhan, mengejek kaum muslimin, menyakiti orang-orang yang sering mengunjungi pasar mereka, dan bahkan mengancam wanita-wanita mereka. Hal-hal seperti itu mulai memperburuk situasi umum sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan, memberi peringatan, dan menyerukan mereka untuk menjadi rasional, bijak, dan dipandu, serta memperingatkan mereka agar tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Namun, mereka tetap keras kepala dan tidak menghiraukan peringatannya dan berkata, "Janganlah kamu tertipu karena mengalahkan beberapa orang Quraisy yang tidak berpengalaman dalam peperangan. Jika kamu terlibat dalam pertempuran dengan kami, kamu akan menyadari bahwa kami adalah ahli perang yang sebenarnya." Dalam hal ini, firman Allah diwahyukan yang mengatakan, "Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sungguh telah ada tanda bagi kamu, hai Yahudi, pada dua pasukan yang bertemu dalam pertempuran, yaitu Perang Badar. Satu pasukan berperang di jalan Allah dan pasukan yang lain adalah orang-orang kafir. Mereka, orang-orang beriman, melihat mereka, orang-orang kafir, dengan mata kepala mereka sendiri 2 kali lipat jumlah mereka, padahal mereka sebenarnya 3 kali lipat jumlah mereka. Dan Allah memberi kemenangan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Quran Surah Ali Imran ayat 12-13. Jawaban Banu Qainuqa sama dengan pernyataan perang. Nabi SAW menahan amarahnya dan menyarankan kaum muslimin untuk bersabar dan menunggu apa yang akan terungkap. Orang-orang Yahudi semakin jauh dalam pelanggaran, kesombongan, dan kemaksiatan mereka. Suatu hari, seorang tukang emas Yahudi memprovokasi seorang wanita muslimah yang kemaluannya terbuka ketika dia mengikat ujung pakaian ke punggungnya. Seorang pria muslim yang kebetulan berada di sana membunuh pria itu. Orang-orang Yahudi membalas dengan membunuh muslim itu. Keluarga pria itu meminta bantuan kaum muslimin dan perang pun dimulai. Pada hari Sabtu, 15 Syawal tahun 2 Hijriah, Nabi SAW berangkat dengan tentaranya. Hamzah bin Abdul Muttalib membawa panji kaum muslimin dan mengepung benteng-benteng Yahudi selama 15 hari. Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka dan mereka terpaksa menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk menentukan nasib mereka, harta, wanita, dan anak-anak mereka. Tangan mereka diikat di belakang punggung mereka. Pada titik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul mulai memainkan peran munafiknya dan mulai mendesak Nabi untuk mengampuni mereka karena adanya aliansi sebelumnya antara orang-orang Yahudi itu dan suku Khazrajnya. Muhammad SAW memperlakukan orang ini sebagai seorang muslim. Dia telah berpura-pura masuk Islam hanya selama 1 bulan pada saat itu, dan dia mengabulkan permintaannya karena Islam menerima orang-orang pada nilai wajah mereka atau husnuzon. Banu Qainuqa menyerahkan semua bahan, kekayaan, dan peralatan perang kepada Nabi SAW yang menyisihkan sepertiga dan membagikan sisanya kepada tentaranya. Setelah itu mereka diusir dari seluruh Arab ke Azru'a di Suriah, di mana mereka tinggal sementara waktu dan segera binasa.